kedua sambutan, yang ketiga acara inti, yang keempat saran dan masukan, dan acara terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga acara hari ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Seragen kepada Ibu Latifah SPDMND dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekolahnya. Nah, ini juga menjadi budaya untuk kita semuanya, bagaimana pembelajaran yang menerapkan budaya positif, bagaimana budaya sekolah dengan budaya positif yang sekarang sudah sering disampaikan di berbagai kegiatan baik yang diselenggarakan kementerian, dari BPGP, BDPMP ataupun dari Dinas Pendidikan. Dari setiap Bapak Ibu mengikuti pembelajaran atau mengikuti pelatihan yang diselenggarakan di mana-mana, juga beberapa kegiatan praktek baik yang Bapak Ibu ikuti di webinar-webinar ini sudah sering dilakukan, dipahamkan. Tetapi untuk menerapkan, mengimplementasikan ini bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu, karena perlu pemahaman yang lebih dan perlu adanya perubahan mindset. Ya, peran seorang guru itu seperti apa? Kalau mindset kita masih sama dengan yang dulu, guru itu kudu ditiru di kumpulan, ditiru anak itu harus duduk dengan sedeku. Nah, ini kan sudah bukan eranya lagi. Nah, budaya positif ini salah satu yang perlu kita pahami. Nanti bagaimana dan apa yang akan didiseminasikan oleh Bu Dewi, mari kita ikuti agar itu juga menambah pemahaman kita terkait dengan budaya positif. Ya, dan tidak hanya budaya positif, tetapi tidak bisa mengimplementasikan di dalam pembelajaran. Yang penting implementasinya di dalam pembelajaran maupun di dalam lingkungan sekolah, tidak hanya di dalam kelas saja, tetapi juga di luar kelas. Termasuk budaya-budaya yang sudah ada pada kita, budaya refleksi. Bapak Ibu guru wajib melaksanakan refleksi di kelas, refleksi di luar kelas.
diri itu bukan mencari kesalahan orang lain, tetapi kekurangan kelebihan yang ada pada dirinya sendiri. Kadang-kadang yang kemarin saya minta referensi untuk mengisi referensi di Google Form itu rata-rata itu dari teman-teman itu menyampaikan karena siswanya yang kurang motivasi kan. Jadi bukan itu, tapi terkait dirinya saya ini sudah seberapa saya memenuhi kebutuhan siswa, dan saya masih kurang bisa mengimplementasikan disiplin positif di kelas misalnya. Itu berarti kan ada upaya nanti untuk memperbaiki. Tapi kalau hanya menyalahkan siswanya karena siswa tidak mau belajar, siswa tidak belajar, tidak akan selesai urusannya. Ya, berarti bukan merefleksi dirinya sendiri. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang berkepentingan. Saya akhiri bila ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ketua SPDMI yang sudah memberikan sambutan dan juga memberikan sekilas tentang budaya positif melalui budaya positif. Yang saya hormati acara berikutnya yaitu acara tentang diseminasi penerapan budaya positif kepada Ibu Dewi Vista Pramawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu SPDMI, selaku kepala sekolah SMP 2 Solo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP 2 Solo yang saya hormati pula. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk kembali beraktivitas. Shalawat dan salam tentu saja semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Pada pagi hari ini izinkan saya untuk melakukan diseminasi atau pemaparan tentang penerapan budaya positif. Sebelum itu saya juga akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan waktu ke Sorawung di Lab-IPA ini, dan itu merupakan suatu penghargaan bagi saya, motivasi bagi saya dalam mengikuti CGB ini, mengingat ini sebetulnya belum ada separuh jalan. Jadi ini merupakan diseminasi budaya positif ini modul 1.4. Walaupun sudah mulai pada modul 2.1, tapi ini budaya positif adalah modul 1.4. Nanti masih sampai pada modul 3.4 yang lain. Dan insya Allah akan selesai pada bulan Desember. Maka kehadiran Bapak Ibu pada hari ini sangat memberikan motivasi, semangat bagi saya dan juga Bapak di dalam mengikuti program guru program. Jadi baik Bapak Ibu, saya mulai saja. Sebelum saya memaparkan tentang budaya positif, ada beberapa pertanyaan yang mohon untuk dijawab di Bapak Ibu. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Tidak setuju. Ada yang setuju? Setuju. Oke. Dengan alasan. Alasannya apa Pak? Mungkin ada kesepakatan kelas. Oh, ada kesepakatan kelas lebih dahulu ya. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid. Setuju? Setuju. Pemberian hadiah dengan memberikan reward hadiah itu akan meningkatkan prestasi murid. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi terhadap permasalahan murid. Setuju? Setuju. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa atau murid. Setuju. Nah, dari pertanyaan ini nanti akan semoga bisa terjawab dengan
adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai, kalau kita berbicara nilai-nilai itu berarti nilai yang positif atau negatif? Nilai yang positif, nilai yang baik. Nilai yang baik seperti apa? Ya bisa kan. Di atas kata. Nilai positif yang kita terapkan pada anak itu mau. Yang tidak bersihkan hal lain. Contohnya disiplin, tanggung jawab, jujur, ya, seperti yang tertulis itu dan masih banyak lagi nih. Ya. Kalau kita berbicara nilai, berarti yang kita terapkan pada anak adalah nilai yang positif. Dimana nilai yang positif nanti diharapkan menjadi budaya atau kebiasaan anak-anak, ya, atas kesadaran sendiri. Nah, untuk mewujudkan budaya positif, ini ada beberapa konsep yang harus kita laksanakan. Ada 6, yaitu yang pertama disiplin positif, kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, dan yang keenam adalah segi budaya restitusi. Jadi keenam langkah ini harapannya nanti bisa memunculkan, bisa menjadikan nilai-nilai positif di lingkungan sekolah menjadi budaya atau kebiasaan. Baik, untuk selanjutnya ini saya minta Bapak Ibu untuk mengikuti arahan yang ada di depan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Kemudian Bapak Ibu bayangkan bahwa apa yang ada di kepala Bapak Ibu adalah barang yang sangat berharga. Jadi karena sangat berharga, maka Bapak Ibu akan menggenggam erat tangan Bapak Ibu, jangan sampai terlepas, karena itu benda yang berharga. Sementara teman Bapak Ibu di sebelahnya itu diminta untuk membuka dengan caranya. Misalkan nanti Bu Tati memegang tangannya dan Bu Tati membayangkan bahwa ini adalah benda yang sangat berharga. Yang namanya benda berharga berarti akan kita sangat jaga. Kemudian teman-teman yang sebelahnya itu berupaya ingin mendapatkan itu, ya, dengan cara apapun monggo. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Bapak Adi yang menggenggamkan tangan, mengepalkan tangan, Pak Im, Pak Latif berupaya untuk membuka genggaman itu. Coba diterangkan Bapak Ibu. Yang bertiga berarti yang tengah, Bu Dini misalnya. Terakhir yang bukan Herman, boleh dengan membujuk, boleh dengan ini, boleh dengan ini. Kira-kira akan dibuka atau tidak? Kalau juga praktek dari permainan itu, pertanyaannya adalah siapa sebetulnya yang mengontrol, ya, yang mengendalikan bahwa kita itu akan membuka atau menutup kepala tangan kita? Diri sendiri. Walaupun dengan cara titik-titik, ya, diiringi dan mungkin diancam, gitu ya. Tapi tetap yang menentukan adalah diri kita sendiri. Nah, ini ada maksudnya adalah segala sesuatu, dan apalagi kita sekarang bicarakan tentang nilai-nilai positif, budaya positif, kebaikan yang akan kita lakukan itu yang menentukan adalah diri kita sendiri. Kita akan mengajarkan pada anak, ya, kebaikan-kebaikan, nilai kebaikan itu juga dimulai dari diri sendiri. Ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain.
Nah, sementara menurut Dr. William Glasser, beliau itu adalah seorang psikiater dan juga seorang pendidik. Beliau berupaya untuk meluruskan miskonsepsi atau kesalahpahaman tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi pandangan bahwa guru itu mengontrol murid, padahal sesungguhnya adalah tidak. Walaupun seolah-olah guru itu sedang mengendalikan murid untuk memerintahkan sesuatu, mengerjakan tugas, mengerjakan PR. Ketika anak itu atau murid itu mau mengerjakan PR, itu sesungguhnya adalah karena memang murid tersebut mampu mengendalikan diri dan mau melaksanakan itu dengan pertimbangan kebutuhannya. Murid mau melakukan itu karena memang butuh. Saya ingin mengerjakan, saya melaksanakan tugas atau PR dari Bapak Ibu guru itu karena saya ingin mengasah kemampuan saya, apakah saya sudah menguasai materi tersebut. Sebaliknya, ketika ada murid kok tidak mau mengerjakan tugas, itu juga atas kontrol diri murid itu sendiri. Ya. Dia tidak mau mengerjakan tugas karena mungkin merasa, lah, harus tahu dong. Misalkan gitu, lah tugasnya akan menguji, sudahlah seperti itu aja. Itu adalah atas kontrol diri masing-masing murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ini juga kurang tepat. Mengingat bahwa kita tahu yang namanya penguatan itu kan semacam feedback, ya, atau respon yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru terhadap tindakan yang dilakukan oleh murid. Ini akan bermanfaat atau penguatan feedback, respon, ya, apresiasi itu akan bermanfaat jika yang pertama adalah dilakukan segera setelah murid tersebut melaksanakan tindakan, melakukan tindakan. Kemudian yang kedua, akan bermanfaat ketika Bapak Ibu guru itu memberikan feedback atau apresiasi dengan memang sesuai ya, apa yang dilakukan secara ikhlas, ya. Kemudian tidak berlebihan, itu akan mengena pada anak tersebut. Nah, ini jadi tidak semua penguatan positif ini efektif dan bermanfaat jika kebalikannya tadi dan Bapak Ibu, ya, dilakukan nanti, ya, ini kan tidak akan berefek, ya. Kemudian Bapak Ibu guru dalam menyampaikannya itu juga mungkin kurang bervariasi, karena kita tahu yang namanya penguatan itu bisa verbal maupun non verbal. Verbal itu misalkan wah bagus, hasil karya kamu bagus, nilai kamu bagus, berarti kamu sudah menguasai materi. Sedangkan yang non verbal dengan misalkan mengacungkan jempol, wah keren, Bu Hari yang bisa keren, saya hafal dari Bu Hari. Suka menyampaikan kepada anak motivasi dan keren. Ini adalah yang non verbal. Nah, ini anak ini akan merasa atau mengena diberikan feedback atau apresiasi apabila bervariasi. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ini juga kurang tepat. Mengingat bahwa kita tahu yang namanya penguatan itu kan semacam feedback, ya, atau respon yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru terhadap tindakan yang dilakukan oleh murid. Ini akan bermanfaat atau penguatan feedback, respon, ya, apresiasi itu akan bermanfaat jika yang pertama adalah dilakukan segera setelah murid tersebut melaksanakan tindakan, melakukan tindakan. Kemudian yang kedua, akan bermanfaat ketika Bapak Ibu guru itu memberikan feedback atau apresiasi dengan memang sesuai ya, apa yang dilakukan secara ikhlas, ya. Kemudian tidak berlebihan, itu akan mengena pada anak tersebut. Nah, ini jadi tidak semua penguatan positif ini efektif dan bermanfaat jika kebalikannya tadi dan Bapak Ibu, ya, dilakukan nanti, ya, ini kan tidak akan berefek, ya. Kemudian Bapak Ibu guru dalam menyampaikannya itu juga mungkin kurang bervariasi, karena kita tahu yang namanya penguatan itu bisa verbal maupun non verbal. Verbal itu misalkan
membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga belum tentu, tergantung dari karakter masing-masing anak. Ya. Karena ada anak yang baperan, ada anak yang ketika dikritik itu mau menerima dan mau merubah. Ya. Nah ini berarti belum tentu ini akan menguatkan karakter anak tersebut menjadi lebih baik. Tergantung dari bagaimana kita memahami murid tersebut. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita beranggapan, dan saya sendiri mungkin beranggapan, kalau saya sudah lebih tua dari anak-anak, sudah dewasa, itu maka saya punya hak untuk memaksa anak, untuk mengontrol anak, itu juga tidak demikian. Next. Nah, baik Bapak Ibu, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Perlu Bapak Ibu ketahui, dan saya yakin sebenarnya Bapak Ibu sama terus bahwa teori kontrol ini adalah teori yang menyatakan bahwa kita manusia, setiap manusia itu memiliki kendali atas diri kita. Apapun yang kita lakukan itu atas kendali diri kita, bukan dipengaruhi oleh orang lain. Kemudian kita selalu bisa menilai apa yang baik yang akan kita lakukan atas kendali diri kita. Kita punya pemahaman terhadap nilai-nilai baik yang akan kita terapkan kepadanya. Sedangkan stimulus respon itu maksudnya adalah bahwa kadang kita kita tidak bisa sepenuhnya mengendalikan diri kita. Okay? Kadang kita juga dipengaruhi oleh orang lain. Jadi kadang bisa dikatakan stimulus respon itu tidak punya pendirian, kadang dipengaruhi, bisa dipengaruhi orang lain, tapi kita juga kadang bisa mengendalikan diri sendiri. Itu contohnya seperti ini. Kalau orang yang berpaham masih berpikiran stimulus respon itu adalah bahwa menganggap bahwa semua kebutuhan manusia sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Jadi contohnya seperti murid itu menganggap bahwa temannya itu pokoknya bukan hobinya sama. Jadi itu benar loh, kalau kartino itu stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol itu maksudnya adalah bahwa kita punya keyakinan terhadap nilai positif, kemudian kita meyakini sendiri bahwa kita mampu melakukan itu dan kita mampu mengendalikan diri sendiri. Lanjut. Disiplin positif. Kalau berbicara tentang disiplin yang teringat Bapak itu dari kata disiplin atau punishment atau hukuman, tepat waktu, tanggung jawab, aturan. Disiplin adalah cara menerapkan sikap disiplin yang tujuannya adalah untuk membuka kesadaran serta memberdayakan anak untuk mandiri. Nah, disiplin itu sendiri adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang untuk mengendalikan diri sendiri, untuk memahamkan pada diri kita sendiri bahwa kita paham terhadap nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan. Itu disiplin. Mau melakukan nilai kebaikan atas kesadaran diri sendiri. Nah, disiplin positif ini dilakukan supaya anak mau melakukan nilai-nilai kebaikan itu atas kemauan sendiri atau atas kesadaran sendiri, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Jadi dengan kesadaran sendiri. Oke, next. Nah, nilai kebaikan yang bagaimana yang kemudian diharapkan bisa kita terapkan pada murid atau yang disebut sebagai nilai kebajikan universal. Ini banyak, jadi Bapak Ibu tentu sudah mengentos bahwa nilai kebaikan itu banyak seperti empati, simpati, jujur, dapat dipercaya, tanggung jawab dan sebagainya. Nah, untuk pendidikan kita, nilai kebajikan kita difokuskan pada profil pelajar Pancasila. Ada 6 di Bapak Ibu: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua bineka kebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Inilah nilai kebajikan yang menjadi pedoman kita, tujuan kita yang diharapkan bisa ditanamkan
Sebelum itu saya ingin mengajak Bapak Ibu bertepuk-tepuk rumit deh. Untuk apa? Apa deh? Nah, deh relax. Kalau saya biasa kalau kelas 7 masih senang bertepuk-tepuk nih Bapak Ibu. Nah, kelas 8 dan 9 juga seperti itu. Ketika saya di kelas 7 misalnya seperti ini. Kalau kau sudah hari tepuk tangan. Ini saya ganti menjadi tepuk siku dan tepuk pundak. Contohnya seperti ini. Siku mana Bapak Ibu? Siku. Pundaknya. Nah, tepuk seperti ini deh. Nah, nanti tepuk siku berarti tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, pundak tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Konsentrasi. Konsentrasi. Kita praktekkan. Tangannya lurus semuanya. Berdiri. Yang bertepuk berarti ada dulu, yang menepuk kanan deh. Oh, bisa pakai ini. Ya, Bapak Ibu mulai. Baik Bapak Ibu, untuk yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Dari ketiga itu kira-kira kita kan dalam melakukan sesuatu pasti ada motivasinya ya Bapak Ibu, ada tujuannya. Nah dari ketiga itu kira-kira Bapak Ibu memilih yang mana? Apakah ketika Bapak Ibu melakukan suatu tindakan itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Ataukah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Ataukah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya? Semuanya betul. Berangkat pagi untuk apa Bapak Ibu? Berangkat pagi. Ya itu lah. Coba nanti kita lihat seperti apa kira-kira setiap kita melakukan itu motivasinya. Yang pertama, motivasi perilaku manusia. Yang pertama tadi apa deh? Untuk menghindari merupakan tingkatan yang paling rendah dari 3 motivasi tadi. Biasanya orang yang melakukan itu akan bertanya, apa yang akan terjadi jika saya melakukan itu? Apa yang akan terjadi jika saya terlambat sekolah, berangkat sekolah? Apa yang kira-kira? Aksennya banyak PC. Kemudian motivasi yang pertama ini juga untuk menghindari masalah sebetulnya. Dan kemudian ini sesungguhnya adalah motivasi eksternal, bukan dari diri kita sendiri. Yang kedua, motivasi yang kedua tadi untuk mendapatkan hadiah penghargaan. Ini sedikit lebih tinggi dari motivasi tadi. Nah, pertanyaannya adalah biasanya apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukan itu? Ini juga ternyata masih menjadi motivasi eksternal, belum atas kesadaran. Nah yang ketiga ini baru orang melakukan
motivasi intrinsik atau motivasi yang tumbuh dari diri sendiri akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukan itu ya. Saya berangkat sekolah tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, misalkan gitu. Kemudian ini juga motivasi yang ketiga ini adalah juga merupakan tujuan dari disiplin positif. Yang mana dari Bapak Ibu tadi? Tiga. Keren. Nah kemudian sekarang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira apa perbedaannya? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dilihat dari contohnya misalnya. Kalau hukuman itu penjelasannya identitas gagal, artinya bahwa orang itu orang yang melakukan kesalahan merasa dia gagal karena tidak melakukan nilai-nilai kebaikan, sudah berbuat salah. Tapi kalau identitas sukses itu bahwa dengan melakukan itu berarti memang akan mengubah dirinya itu menjadi lebih baik. Next. Nah ini perbedaannya bahwa kalau hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian hukuman ini bersifat satu arah dari Bapak Ibu misalkan atau orang lain tanpa ada kesepakatan murid, tiba-tiba satu arah tidak terencana, dan itu yang membuat itu adalah pihak yang lebih uang relasi kuasa. Kemudian konsekuensi. Nah konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru, dan umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat pihak guru dan murid sudah mengetahui. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman sebetulnya, tapi dalam jangka pendek karena murid itu sudah tahu konsekuensinya dia melanggar kesepakatan. Next. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Dan restitusi itu akan menguatkan, menyadari apa yang bisa mereka ubah menjadi lebih baik, fokus pada solusi dan mengembalikan murid pada kelompoknya. Artinya dengan adanya restitusi atau langkah restitusi itu ada kolaborasi antara guru dan murid, kemudian guru memberikan kesempatan untuk sharing dengan murid mencari solusi bersama. Jadi tidak satu arah. Nah, coba yang pertama Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu konsekuensi atau hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat memilih mapel kejuara. Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 14 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Murid diminta berdiri di depan kelas karena tidak bisa menjawab. Bapak Ibu, jelas sekali. Sudah banyak makan asam garam. Jadi baik Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Dari judulnya kok dihukum oleh penghargaan.
beliau menyampaikan bahwa penghargaan maupun dukungan adalah cara mengontrol seseorang, dan bahwa memberi penghargaan itu sama nilainya dengan memberi hukuman. Apa itu? Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ada cerita begini, ada yang cerita di sebuah sekolah, sebuah SD, itu ada guru yang bernama Bu Dewi. Bu Dewi itu ketika akan masuk kelas, dalam rangka ingin mendisiplinkan anak, membuat anak itu bertanggung jawab, disiplin tertib, itu akan meminta anak-anak untuk berbaris di depan kelas. Harapannya bel masuk kode baris, siapa yang masuk dulu berarti yang di depan ujian berurutan. Nah, Bu Dewi itu 1-2 kali melakukan itu nih, anak-anaknya tidak bisa diatur. Jadi masih kode cemorek seperti itu nih. Kemudian hari sana sini, waduh saya pusing. Sebagai guru itu kemudian jelas ini akan berimbas pada waktu yang lama. Jadi pembelajarannya menjadi berkurang. Nah, kemudian saya berpikir, wah biasa loh, agar anak itu bisa langsung tertib masuk ke kelas. Kemudian saya memberikan penghargaan berupa bintang, gambar bintang, simbol bintang. Siapa yang bisa baris dengan rapi, maka saya beri simbol bintang. Anak-anak, saya mau seperti itu. Kemudian kalau sambil berbaris ya, nah itu efektif ternyata. Anak-anak masuk ke kelasnya dengan tertib, duduk di tempatnya masing-masing. Besoknya saya seperti itu lagi. Saya beri bintang bagi yang mau melaksanakan itu 2, 3 kali, 4 kali seperti itu. Nah, suatu ketika saya ada kepentingan begitu, ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga saya tidak bisa masuk. Nah, kemudian yang mengganti saya Pak Latif. Pak Latif tidak tahu tentang apa yang saya lakukan. Nah, anak-anak karena biasa seperti itu, ketika Pak Latif meminta untuk anak masuk, anak-anak kembali nangis. Berisik lagi, tidak teratur lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau secara jangka pendek itu mungkin penghargaan itu efektif nih. Tapi kalau dilakukan secara terus-menerus itu justru akan menghukum anak. Tidak akan muncul kesadaran diri pada anak untuk melakukan kebaikan, disiplin misalnya seperti itu. Jangka pendeknya efektif, tapi jangka panjangnya tidak efektif. Kemudian penghargaan ini juga tidak efektif seperti tadi contohnya masih ada kaitannya dengan yang pertama. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Misalkan di dalam ruangan ini anak-anak saya kumpulkan atau di ruang kelas ini, kemudian saya sampaikan yang berprestasi adalah Bu Tatli. Seperti itulah. Sementara temannya Bu Ari yang merasa saya usahanya sama dengan Bu Tatli, produk effortnya untuk saya jadi tidak mendapat gitu. Jadi akan merasa merusak hubungan Bu Ari dengan Bu Tatli karena effortnya atau usahanya sama. Kemudian yang selanjutnya adalah penghargaan menurunkan kualitas. Misalkan ada ekstra jurnalistik nih. Kemudian untuk mengasah kemampuan anak itu, maka anak-anak dibawa ke kantor berita misalnya. Kemudian diminta untuk menulis berita utama, menulis artikel. Untuk melatih kemampuan dari tadi anak yang itu ekstra jurnalistik. Kemudian anak berusaha untuk membuat berita itu secara baik, secara berkualitas. Nah, untuk selanjutnya ternyata Bapak Ibu guru, misalkan guru tersebut memberikan penghargaan bagi yang nanti artikelnya bagus, berkualitas, akan saya beri penghargaan dan dia. Wah, anak semangat gitu. Nah, tapi seperti
Jadi kalau itu dilakukan secara terus-menerus, maka anak tersebut akan membuat berita itu yang penting adalah saya dapat penghargaan. Kualitasnya akan menurun dan kreativitasnya juga ini akan menurun. Kemudian penghargaan ini akan membangun, contohnya misalkan ada anak yang prestasinya kalau dibuat itu ranking peringkat pertama, dia diberi apresiasi penghargaan, judul dan sebagainya. Sementara yang kedua ketiga pada tidak berprestasi, belum karena semua itu memiliki kemampuan masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah motivasi dari dalam diri. Nah ini yang paling penting. Ya. Apapun yang kita lakukan harus memang didasarkan atau dimulai dari diri sendiri. Next. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, Bapak Ibu? Kita berbicara tentang keyakinan kelas. Karena sudah disepakati bersama. Kalau peraturan apa bedanya? Betul sekali. Peraturan itu biasanya dibuat oleh satu pihak. Jadi tidak ada keterlibatan murid di sini. Jadi murid hanya tinggal melaksanakan. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid, bersifat universal. Murid terlibat. Kemudian peraturan dibuat satu arah oleh guru, murid tidak dilibatkan. Nah, prosedur pembuatan keyakinan kelas yang pertama adalah mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan dari murid, apa yang diinginkan, kelas apa yang diinginkan. Kemudian dari peraturan itu tentu saja kan ada yang misalkan dilarang membuang sampah pada tempatnya, dilarang terlambat, dan itu dirubah dulu menjadi kalimat positif. Kenapa menjadi kalimat positif? Karena biasanya secara psikologis itu kalau dilarang itu malah yang dihafalkan, dipahami malah yang kalimat belakangnya yang seperti itu. Kalau di jalan kan jangan tengok ke kiri, mau ke sini, ke kiri. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama karena keyakinan kelas bisa direvisi melihat dari kondisi kelasnya. Setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, kemudian ditandatangani dan kemudian letakkan di dinding kelas. Sebelum itu saya akan memperlihatkan keyakinan kelas yang saya pernah buat. Keyakinan kelas mana di kelas 7F di atas dari ini pilihannya bagaimana
Kemudian dari peraturan tadi, maka nanti akan dibuat kalimat positifnya. Ini peraturannya. Dari peraturan peserta didik maka dirubah menjadi kalimat positif. Dari kalimat positif itu kemudian dibuat keyakinan kelas, yaitu dari nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu sekarang kita diberikan sudah ada contohnya di nilai kebajikan yang positif apa saja. Disiplin misalkan apa saja. Menghargai orang lain apa saja. Di kelompok atau nanti ada tahapan yang terakhir, yaitu membuat atau yang sesuai berteman dengan siapa saja, saling menghargai. Baik, nanti tentang keyakinan kelas yang sudah saya praktekkan sebagai salah satu konsep menumbuhkan budaya positif. Untuk selanjutnya yang keempat adalah posisi kontrol guru. Ada posisi pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan juga manajer. Ini perbedaan antara guru sebagai pengukur, guru sebagai teman, pemantau dan juga Bapak Ibu. Kira-kira dari 5 posisi kontrol itu Bapak Ibu berperan sebagai apa? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai teman? Jadi kalau penghukum seperti apa? Bisa Bapak Ibu tulisati seperti itu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian aku jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya Bu? Kenapa? Kamu tolak ibu. Berani-berani dia jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biasa kok. Cepat. Pergi sama lapangan basket. Kakek seperti itu?
pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Maaf Bu. Kamu suka ya ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ibu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi saya. Iya Bu. Ini saya rumah bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada hasilnya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera
Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat waktu lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Bapak Ibu kira-kira yang mana itu dari tiga posisi ada yang punggung. Jadi dari posisi kontrol itu diharapkannya adalah yang manajer. Jadi memang ada apa, guru diminta untuk melakukan pendekatan, kemudian memberikan mencari permasalahannya, latar belakangnya apa, kenapa mau melakukan itu, kemudian mau membantu mencari solusi. Anak diminta mengingat kembali terhadap keyakinan kelas yang pernah dibuat. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bahwa setiap manusia atau kita sebagai manusia itu melakukan sesuatu pastilah memiliki tujuan atau kebutuhan. Ada 5 yaitu kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dari ada rasa diterima, kemudian kebutuhan penguasaan, kemudian kebutuhan kebebasan dan kebutuhan kesenangan. Jadi pada dasarnya kita memiliki 5 kebutuhan itu. Setiap kita melakukan sesuatu tindakan itu tidak terlepas dari memenuhi kebutuhan dasar itu. Nah, studi kasus seperti ini. Bu Resti, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Robi, di mana beberapa anak di kelas 2A itu telah datang padanya melaporkan mengeluhkan sikap Robi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Esti, apa kira-kira yang Bapak Ibu lakukan? Robi ketika jam siang itu siang selalu meminta bekal dari teman-temannya, nanti gantian si B, si C, dan seterusnya. Kira-kira apa yang akan dilakukan Bapak Ibu? Menanyakan kenapa melakukan ini, mencari tahu kebenarannya. Dari studi kasus tadi, kalau misalkan Robi itu meminta bekal nasi pada temannya karena lapar. Berarti kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Robi? Bertahan hidup. Kemudian kalau misalkan Robi itu melakukan itu karena agar teman-temannya itu memperhatikan, berarti kebutuhan apa? Kasih sayang atau jadi semuanya itu memang tergantung dari tujuan atau maksud anak atau kita dalam melakukan tindakan. Lanjut. Misalkan yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan bu guru, itu kebutuhan apa? Aku senang main kejar-kejaran dengan bapak ibu guru, kebutuhan apa? Kesenangan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang sama aku. Apa?
kebebasan. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Ada 3 langkah dalam menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan keras. Menstabilkan identitas ini adalah tindakan yang dilakukan guru untuk menormalkan perasaan murid sebelumnya. Karena pada dasarnya kalau kita ingin membantu murid menyelesaikan masalah, kita harus melihat kondisi psikologis ya Pak, psikologis ya Pak tersebut. Karena kalau anak itu dalam kondisi emosi, kondisi tidak nyaman, maka dia akan tidak berpikir rasional gitu. Jadi akan dia akan membela diri, ya, akan menyalahkan orang lain, ya kan? Sehingga kita kalau ingin membantu mencari solusi terhadap anak yang bermasalah, ya, harus kita normalkan terlebih dahulu perasaan. Nah, biasanya dalam menstabilkan emosi itu guru itu akan menyampaikan bahwa manusia itu berbuat salah, manusiawi kadang kita lupa. Tidak apa-apa. Di sini Bu Dewi tidak akan menyalahkan kamu. Di sini Bu Dewi tidak akan mencari siapa yang salah, tapi justru Bu Dewi akan membantu kamu mencari solusi. Lanjut. Validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku ini memiliki tujuan. Orang melakukan sesuatu baik perilaku yang baik maupun yang buruk itu pasti ada tujuan. Jadi hanya dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar. Lanjut. Nah, biasanya akan ditanya, guru akan bertanya, kamu masih punya alasan melakukan ini? Pasti ada alasannya. Tidak mungkin asal saja berbuat seperti ini. Lanjut. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Ini yang terakhir adalah murid diminta untuk kembali mengingat dulu kan kita pernah membuat kesepakatan di kelas. Nah, sekarang kamu kok melakukan itu lupa atau bagaimana? Kemudian murid itu akan berupaya untuk setelah dia cooling down, setelah dia merasa nyaman, dekat dengan guru itu berarti mau menerima alasannya dan sebagainya. Kemudian harapannya murid itu mampu mengungkapkan alasannya, tujuannya, dan
kondisi. Mungkin hanya akan lebih baik lagi kalau misalnya untuk contoh-contoh itu disesuaikan dengan level kita. Kita kan di SMP ya, mungkin seperti tadi anak bicara itu kan mungkin lebih cenderung ke SD. Terus kemudian contoh-contoh misalnya kalau kelas SD mana mungkin agak sedikit dirubah untuk kita supaya lebih pas dengan audien, maka contoh-contohnya disesuaikan dengan level audien. Mohon maaf, itu hanya sekedar salah tujuannya untuk agar lebih bagus lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi untuk masukannya. Memang harusnya ya Bu, itu contohnya itu disesuaikan dengan level kita ya. Kemudian saya mengajar SMP ya harusnya memang contoh konkretnya adalah anak kita sendiri. Misalkan saya berhenti, tapi yang belum sesuai dengan jenjang kita SMA. Terima kasih Bu Dewi.